Ya, baik kita mulai. Terdengar suara saya, teman-teman? Terdengar, Ustadz. Ya, baik. Terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat afiat. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Kita bersyukur kepada Allah, memuji namanya Allah atas terwujudnya kebaikan-kebaikan kepada kita sehingga kita bisa beramal soleh. Alhamdulillahillazi ja'alal Qur'ana nuran wa diya'an wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya, sebagai petunjuk, dan sebagai panduan dan rahmat bagi orang-orang beriman. Alhamdulillahillazi yuqallibul laila wan nahar wa yudabbirul amra bihikmatihi wa ilmihi. Segala puji bagi Allah yang menggantikan malam dan siang dan mengatur segala urusan dengan hikmahnya dan pengetahuannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Oke, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Insya Allah kita akan lanjut di materi kita tafsir Kustari. Hari ini adalah materi yang ketiga ya. Sebenarnya materi yang kedua itu masih belum selesai. Baru selesai kemarin sampai ayat Alhamdulillahirabbil alamin ya kalau nggak salah. Jadi Al-Fatihah mudah-mudahan hari ini bisa selesai. Saya izin share screen. Ya, sudah terlihat ya? Sudah, Ustadz. Ya, kemarin sudah sampai Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ya, sekarang kita lanjut ke ayat ketiga. Kemarin Ar-Rahmanir Rahim. Sudah ya, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di situ tidak ada tambahan waw. Jadi tidak boleh kita terjemahkan ya apa namanya eh, Ar-Rahmani war-Rahimi. Maksudnya adalah kalau kita nanti menerjemahkan kan suka ada di terjemah mana? Depa kalau nggak salah ya. Yaitu Ar-Rahmani war-Rahimi. Walaupun tertulisnya Ar-Rahmanir Rahim, tapi terjemahnya adalah Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Atau bahkan diterjemahkan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu sudah jelaskan bahwa di situ tidak ada huruf wawu dan tidak ada huruf allazi. Ya, itu disebut dengan kamalul ittisal. Jadi wawu fasalnya nggak ada itu. Ketiadaan huruf wawunya nggak ada. Ya, maka ini adalah satu kesatuan yang utuh. Saya pernah ngasih contoh kayak misalnya kulit kamu tuh cantik kayak sawo matang gitu ya.
Sawo matang itu artinya ya sawo dan matang. Maksudnya tidak dipisah-pisahkan, kulitnya sawo matang itu satu kesatuan. Hitam manis kulitnya itu satu kesatuan. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini tidak dipahami sebagai dua sifat yang berbeda, ya, melainkan satu kesatuan sifat kasih sayangnya Allah yang meliputi segala sisi, baik secara zatnya maupun secara perbuatannya kepada makhluk ciptaannya, semuanya ciptaannya. Kasih sayangnya Allah pada hambanya. Jadi analogi atau penambahan-penambahan itu tidak tepat. Kalau kita misalnya menyebut sawo dan matang misalnya, artinya gimana tuh jadinya? Maka kita berbicara tentang buah sawo dan tingkat kematangannya yang terpisah ya. Namun sebagai satu kesatuan sawo matang, ia akan menjadi istilah warna kulit yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi kalau sawo matang itu jadi satu kesatuan warna kulit. Begitu pula dengan Ar-Rahmanir-Rahim ya. Jika diterjemahkan dengan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, itu seolah-olah ada dua sifat yang berdiri sendiri, padahal tanpa wau maknanya adalah satu ya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, itu sudah selesai ya, kita tidak ulang lagi. Sekarang kita akan lanjut ke apa namanya pembahasan Maliki Yaumiddin ya. Iya karena wa iya karena nasta'in. Dari sini dulu ya. Maliki Yaumiddin ay yaumul hisabi. Iya karena budu ay nakhdu'u wa nazillu wa na'tarifu bi rububiyatika wa nuwahiduka wa nahdimuka wa minhu ishtaqa ismul abd. Ya. Jadi apa namanya di sini Imam Tustari ya ketika menjelaskan tentang Maliki Yaumiddin maksudnya adalah hari perhitungan ya hari perhi hari perhitungan hari pembalasan yaumil hisabi yaumil hisabi iya kana budu ya diterjemahkan dengan ai nakdohu artinya adalah sifat tunduk wa nazillu merendahkan diri wa na'tarifu dan mengakui wa na'tarifu bi rububiyatika wa nuwahhiduka mengakui Robnya adalah Allah ya hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita akui sebagai Rob wa nuwahhiduka dan mengesahkan ya dan hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala wa nakhdimuka dan kita mengabdi kepada Allah sebagai hamba apa hamba itu ya budak ya hamba sahaya. Jadi kita budaknya wa nakhdimuka wa minhu ya wa min hushtuqa ya. Apa nama wa min hushtuqa itu maksudnya adalah dari sinilah ismul abdi. Wa min hushtuqa ismul abdi. Jadi dari sinilah kata hamba ya al-abd itu dimulai, diambil ya. Jadi maksudnya adalah kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Dan mengakui bahwa Robnya kita ini hanya Allah. Ya. Lalu kita tidak boleh menduakan Allah. Wan wahiduka. Hanya mengesahkan Allah. Dan kita menjadi hambanya Allah. Ya. Wa nakhdimuka wa min hustuqa ismul abdi. Nah, jadi apa namanya hari pembalasan ya. Apa namanya hari perhitungan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Oke, kita lanjut. Lalu selanjutnya wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in ay ala ma kalaftana orang ke bawah ya.
Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'inu ay ala ma kalaftana bima huwa lak wa ilaikal masyiatu wal iradatu fihi wal ilmu wal ikhlasu lak wa lan naqdira ala dzalika illa bil ma'unatin wa tashdidi lana minka izla haula lana wala quwata illa min indik. Maksudnya adalah eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, eh, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ai ala ma kallaftana. Maksudnya adalah semua yang Allah bebankan kepada kita, ya. Kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah kepada kita. Ya, maaf tadi saya keluar ya. Nah, Halo? Ustaz. Nah, Eh, Ustaz. ya, oke. Ya, sinyalnya kayaknya tadi. Nah, Oke, saya izin share screen lagi deh. Sampai sini, dari sini ya. Eh, saya sampai ayat ini ya, wa iyyaka nasta'in. Ai ala ma kallaftana bima huwa lak. Wa ilaikal masyiatu wal iradatu. Sampai sini tadi ya. Wal iradah, kita nggak punya kekuatan apapun ya, kecuali iradahnya Allah, ya. Kemauan dan keinginannya Allah. Jadi hanya kehendaknya Allah saja yang sebenarnya kita menjalankan fungsi-fungsinya ya. Kita nggak punya andil sekecil apapun. Makanya ya, kita hari ini tidak bisa mengatakan bahwa oh ini eh, apa namanya kuasanya ini kuasa manusia ini nggak ada. Pertolongan itu makanya hanya punya Allah. Allah yang sudah menentukan jalan keluarnya kepada kita. Ya, Allah yang sudah menentukan pertolongannya kepada kita. Wa iya nasta'in. Ai ala makalaftana. Termasuk sholat, zakat, puasa, haji itu kalau tidak iradahnya Allah barangkali kita tidak punya kuasa. Maka kekuatan doa di situ. Ya Allah sehatkan badan kami, kuatkan kami. Terus seperti itu ya. Nah, itu yang akan membedakan kita dengan yang lainnya. Itu hanya di doa itu saja. Allah senang kalau kita ini ngemis-ngemis doa sama Allah. Ya, beda kalau kita ngemis-ngemis sama makhluk kan hina ya. Tapi Allah suka itu kalau kita ngemis-ngemisnya sama Allah. Ya, wal ilmu wal ikhlasu lak wala naqdiru ala zalika illa bil mu'anatin wa tashdidi lana minka iz la haula lana wala quwata illa min indik. Ya, jadi wala naqdiru ala zalika illa bil ma'unati. Maksudnya adalah eh, tidak akan mampu kita melakukannya kecuali dengan pertolongan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala bil ma'unati wa tasydid lana minka ya. Izla haula lana wala quwata illa min indik. Karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut.
Nah, faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya, alaisa qad hadanallah ila siratal mustaqim. Qala bala, walakin talaba ziyadah minhu. Terus lagi ya. Ya maaf ya tadi putus lagi. Ya saya coba share karena sinyal lagi kurang bagus. Ya. Faqila lahu alaisa qad hadanallahu ila siratal mustaqimi qala bala. Bukankah Allah telah memberi kita hidayah kepada jalan yang lurus? Qala bala, iya. Allah telah memberikan kita hidayah kepada jalan yang lurus pada agama ini, agama Islam. Walakin talaba ziyadah. Tapi kita tuh masih pengen tambahan, ya, tambahan yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala, ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat Qaf ya ayat ke-35, waladaina mazidun. Lengkapnya lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Ya. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazidun. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada kami masih ada lagi tambahan nikmat. Ya, masih banyak lagi tambahan nikmat. Nikmat apa? Ya, semua yang Allah berikan kepada kita ini. Nikmat semuanya, ya. Nikmat tiada tara ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, ya. Semua yang Allah berikan, ya. Dalam setiap langkah kita, Allah Subhanahu wa taala pandu itu. Ya. Nah, jadi maksudnya adalah Allah telah memberi kita hidayah kepada jalan yang lurus. Qila lahu alaysa qad hadanallahu la ila siratal mustaqim. Qala bala. Walakin talaba ziyadah. Itu kama qala waladaina mazidun. Allah juga yang bilang, ya. Memang kita suka nambah-nambah ya, minta terus tambah, minta terus tambah. Allah kasih tambahan-tambahan itu. Lalu kemudian eh fakana makna fakana makna qaulihi ihdina amdidna. Fakana makna qaulihi ihdina, jadi makna ihdina, tunjukilah kami, amdidna minka bil ma'unati wa tamkini wa qala marratan ukhra ihdina ma'nahu arsyidna ila dinil islami allazi wa tariqu ilaika bi ma'unatin minka wa hiyal basiratu fa inna la nahtadi illa bik kama qala
Asa Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Surat Al-Qasas ayat ke-22. Ay yursiduni qasdat tariqi. Nah, jadi apa namanya makna ihdina maksudnya adalah berilah amdidna min kabil maunah. Berilah kami bantuan. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya. Terjemahnya gitu. Tapi menurut Imam Tustari, berilah kami bantuan. Ya. Kalau udah ditunjukin jalan, kalau nggak punya kekuatan untuk menjalaninya, percuma ya. Ini ada Google Map-nya nih, tapi saya nggak tahu cara makainya nggak. Ya nggak bisa juga kan. Maka kalau kita hanya sekedar memahami terjemahnya, itu akan kurang. Kenapa? Ya, karena kita harus minta juga sama Allah. Ya, ya Allah ini sudah ditunjukin nih sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Allah sudah tunjuki jalan yang lurus. Tapi untuk mencapai jalan ke situ kita nggak punya kekuatan dan bantuan. Makanya kata Imam Tustari, amdidna minka bil ma'unati wa tamkin. Ya, berilah kami bantuan dan penguatan darimu. Wa qala marratan ukhra, dan di lain waktu ia berkata ihdina. Ya, dan Allah juga berkata ihdina, ya. Bimbinglah kami, ya. Maknahu arsyidna, bimbinglah kami ila dinil Islam. Bimbinglah kami kepada jalan Islam, agama Islam. Allazi wa tariqu ilaika bima'unatin minka. Ya, itu merupakan apa namanya? Jalan, ya. Jalan allazi wa tariqi ilaika bima'unatin minka. Itu jalan yang kemudian eh, Allah berikan hidayah kepada hamba-hambanya Allah yang diberikan hidayah. Wahyal basirah. Ada kata-kata basirah di sini. Wahyal basirah. Basirah itu mata hati ya. Basirah itu adalah mata mata hati. Mata hati. Fa inna la nahtadi illa bik. Nah, karena sesungguhnya tidak ada hidayah kecuali hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan. La ilaha nahtadi illa bik. Kita lanjut. La nahtadi illa bik. Kama qala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walamma tawajjah, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman walamma tawajjaha tilqa madyan qala asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil, ya, ketika menuju arah negeri Madyan itu Nabi Musa alaihi salatu wasallam berdoa asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingku ke jalan yang benar. Nah, jadi makna ihdinas siratal mustaqim ya di ayat yang ke-6 tadi ya. Apa namanya? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi eh, itu sesuai dengan surat ya apa yang dikatakan oleh Imam Tustari tadi itu sesuai dengan Al-Qasas ayat 22. Walamma tawajjahatil qamadyan qala asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil, ya. Ketika Musa menuju ke arah negeri Madyan, ia berkata, semoga Allah membimbingku ke jalan yang benar. Nah, itu maksudnya tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya sebagaimana Nabi Musa itu ketika menuju arah Madyan itu kehilangan arah. Lalu berdoa ya pada untuk kaumnya juga, asa Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingku ke jalan yang benar. Jadi Nabi Musa ini sudah beriman, ya, sudah mengetahui Allah, tapi tetap minta hidayah, ya, ya diani, gitu. Jadi ini hidayah ini bukan hanya untuk orang kafir ini, ya. Ini di surat Al-Qasas ayat ke-22, Nabi Musa ini sudah beriman, ya, bahkan sudah mengetahui Allah ya, tapi tetap meminta untuk diberikan hidayah. Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Ya, kalau kita tersesat ini bisa dipakai buat doa nih.
lagi nyasar kemana-mana. Nah, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam untuk ditunjukkan arah negeri Madian. Google Map ya, suka salah, suruh belok kiri, belok kanan ya. Kanan kiri sudah sawah ini. Kita lihat bagaimana kemarin pas lagi mudik ya, di daerah Jawa Tengah itu. Bisa kompakan banget itu ya, ada jalan-jalan setapak itu. Tahunya ternyata itu cuma bisa dilewati oleh penduduk lokal. Heran juga mereka dia. Makanya itu lupa baca doa ya. Setelah kita baca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza ya, terus bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih nyasar juga nih. Ah, ini baca doanya Nabi Musa. Asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Nanti di apa namanya? Diberikan jalan ya, diberikan hidayah. Nah, jadi ihdinas siratal mustaqim, memberikan hidayah ya, itu bukan hanya untuk orang yang di luar Islam. Karena Nabi Musa sudah beriman. Ya, jadi hidayah itu bukan sekedar pindah login agama ya, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala menuntun langkah kita ya. Allah Subhanahu wa taala menuntun langkah demi langkah. Ya, langkah demi langkah kita itu dituntun nih sama Allah. Hmm. Ya, oke ya. Jadi makna ihdina sudah paham ya. Sekarang kita lanjut ke apa namanya pembahasan selanjutnya ya. Qala wasami itu sah sahlan ya. Sahal tadi ya. Sahlan Yahki an Muhammad bin Sawar dari pamannya Ibnu Sawar an Sufyan an Salim an Abil Ju'di an Sauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu azza wa jalla. Nah, ini udah masuk ke hadis qudsi ya. Qasamtus shalah baini wa bainal abdi nisfain. Fanisfuha li wa nisfuha li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ya, jadi berkata Tustari, sebentar ya, ini lagi agak lagi rame dulu. Ah ya, terima kasih. Baik, kita lanjut. Nah, aku mendengar Sahal meriwayatkan dari ya, Muhammad bin Sawar, dari Sufyan, dari Salim, dari Abu Ja'ad, ya, dari Sauban yang berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku membagi sholat, maksudnya Al-Fatihah ya, antara aku dan hambaku itu menjadi dua bagian, ya. Nah, jadi maksudnya kalau Al-Fatihah itu 7 ayat, maka tiga setengah ya, itu artinya setengahnya itu apa namanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan setengahnya untuk hamba. Dan bagi hambaku apa yang ia minta. Ya, Masya Allah. Ya. Kita bacakan lagi ya supaya hafal. Qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfain. Fa nisfuha li wa nisfuha li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini saya suka apa namanya kalau membayangkan sholat saya yang buru-buru ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala di sini mengabulkan ini loh, mengabulkan semua permintaan. Wali abdi masalah ya. Allah Subhanahu wa taala itu dalam jadi ada apa dalam Muslim juga bisa ya. Kalau di rawinya Tustari ini rawinya dari Tustari ya, Imam Tustari. Kalau kita mau lihat di rawang Muslim juga ada ya. Jadi hadis ini ada di kitab Muslim. Allah membagi sholat itu menjadi dua. Maksudnya apa? Ya tadi ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin itu Allah menjawab hamidani abdi, hambaku memujiku ya. Jadi Allah itu Masya Allah ya,
Allah itu Rob yang tidak perlu dipuji sama kita untuk menjadi lebih besar. Dan tidak menjadi kecil juga kalau kita nggak ada yang muji. Ya. Tapi sebenarnya pujian itu akan kembali kepada kita. Ya, kembali kepada kita ya untuk mensifati sifat-sifatnya Allah tadi. Ya, Allah Maha terpuji tadi. Terpuji nggak sikap kita gitu ya. Hamidani abdi. Tapi Allah masih nyebut-nyebut itu. Ya, masih nyebut-nyebut bacaan Al-Fatihah sholat kita yang Masya Allah aduhai itu. Allah sebutkan ke para penduduk langit itu, menembus langit. Ya, kata-kata Hamidani abdi. Hambaku memujiku, hambaku memujiku gitu ya. Kayak misalnya saya nulis surat sama orang yang saya kagumi gitu ya. Para ulama, orang-orang soleh gitu ya. Luar biasa nih, ulama besar sekali nih. Saya iseng-iseng tuh bikin pertanyaan. Pertanyaan saya itu kemudian dipuji-puji ya sama orang yang saya kagumi. Saya bakal senang luar biasa kan. Ya, saya senang banget itu. Kenapa? Karena kemudian eh, surat kita itu dibaca sama beliau, orang besar tersebut, lalu kemudian diucapkan ulang. Nah, ini Allah Subhanahu Wa Taala senangnya kayak begitu tuh. Padahal Allah sebenarnya nggak perlu banget sama kita nih, nggak perlunya, nggak perlu banget sama sholat kita. Ini ketika kita sholat baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu jangan buru-buru lanjut itu ya, apalagi di wasol ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman itu jangan ya. Allah lagi menjawab pujian kita. Hamidani abadi kata Allah tuh. Pas kita baca alhamdulillah ya, hamidani abadi. Nah, jadi makanya di sini dikatakan sholatnya itu tidak sah kalau tidak baca al-Fatihah ya. Maka Al-Fatihah yang kita baca itu setengahnya itu untuk Allah, setengahnya untuk kita dan bagi kita itu apapun yang kita mau. Alhamdulillahirabbil alamin hamidani abdi. Hambaku memujiku. Lalu ketika kita kita bilang Ar-Rahmanir Rahim ya, Ar-Rahmanir Rahim, Allah kemudian berkata-kata lagi sama seluruh penduduk langit itu. Asna alayya abdi. Asna alayya abdi. Hambaku menyanjungku. Ya, hambaku menyanjungku. Dan Allah menerima lagi sanjungannya. Kalau saya misalnya sekarang nih, puji-puji Prabowo, nggak ngaruh itu buat Prabowo ya. Ini Prabowo nih program MBG-nya luar biasa nih, memajukan eh, memajukan dan mengembangkan perutnya para guru ya. Para guru makan terus tiap pagi sekarang. Nah, terbantu sarapan-sarapan anak-anak akhirnya terbantu. Nah, pujian saya ini nggak ngaruh ya. Apa Prabowo nggak dengar ya? Karena Prabowo-nya nggak dengar. Seandainya dia dengar pun ya masih ada ratusan juta orang lain itu ya. Dan saya udah tidak punya nilainya sama sekali. Siapa saya gitu ya di matanya Prabowo ya. Tapi di mata Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Fatihah kita tadi itu, bacaan Ar-Rahmanir Rahim kita tuh Allah mengatakan hambaku menyanjungku. Asna alayya abdi. Ya, Ar-Rahmanir Rahim kita barangkali tajwidnya masih salah-salah. Qiraahnya barangkali nggak sebagus para imam ya, para qari ya. Di Ar-Rahmanir Rahim kita itu semampu kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyanjung ya, menyanjung sanjungan kita kepada para penduduk penduduk langit. Kata Allah, Asna alayya abdi. Hambaku menyanjungku dan aku menerima sanjungannya dengan rahmatku. Nah, kita lanjut ya. Qal fa iza qala al-'abd qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala ta'ala hamidani abdi. Fa iza qala ar-rahmanir rahim qala Allah ta'ala asna alayya abdi. Wa iza qala maliki yaumiddin yaqulu Allah fa hadhihi al-ayat li wa li abdi ba'daha ma sa'ala. Insyaallah ya. Kita nggak punya nih
Tuhan yang lebih maha penyayang sekali sama hambanya ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada lagi. Ya, maka rugi sekali. Kemarin saya ngelihat ada di YouTube tuh. Ada orang yang dengan mudahnya itu dikasih 100 juta mau nggak pindah ke agama Islam. Jadi orangnya agama-agama macam-macam tuh yang Kristen, Yahudi, Shinto dari Jepang. Tawarin 100 juta atau 10 juta. 10.000 dolar tuh berapa berarti? 100 juta ya? 100 juta lumayan tuh ya buat bikin rumah ya. 100 juta tawarin semua pada pindah ke agama Islam. Ya, mau nggak? Mau. Semuanya mau itu dikasih 100 juta pindah. Dikasih 10.000 dolar pindah agama tuh mau. Akhirnya ya ini eksperimen sosial ya. Akhirnya diganti ya yang Islam sekarang. Tuh akhirnya dia berkunjung ke masjid ya tuh perempuan reporter lalu kemudian nanya sama yang ada di masjid. Kalau sekarang saya kasih 10.000 dolar mau nggak pindah agama ke agama Kristen? Dia Islam nih, yang sekarang Islam ya. Mau nggak pindah agama ke agama Kristen? Yang Islam ini. Ah, kamu ngasih cuma 10.000 dolar, seandainya kamu berikan kepala saya nih, saya secara sukarela nih, saya berikan kepala saya, kata dia. Ya. Kalau pilihannya adalah murtad, keluar dari Islam, atau penggal kepala, saya lebih milih untuk penggal kepala. Masya Allah ya. Ini jawaban-jawaban yang kemudian kalau hidayah sudah masuk, nah ini sudah tidak bisa dinilai harganya keislaman kita. Ya. Kalau kita ukur iman kita, sholat kita ya, malulah kita ya. Barangkali kita nggak layak ini masuk surga ya. Barangkali kita nggak bisa membandingkan seluruh ibadah kita nih bahkan dengan satu kerikil surga saja barangkali nggak layak ya. Tapi kalau melihat bagaimana Allah memuji-muji sholat kita di hadapan seluruh penduduk langit itu, ini kita kayak kayak diangkat banget gitu ya. Kayak seakan-akan nih kita nih imam Masjidil Haram gitu ya. Barangkali kalau imam Masjidil Haram itu, wah ini imam Masjidil Haram seluruh dunia ini bermakmum sama beliau ya, ke Syekh Sudes ya. Semua jadi makmum beliau itu. Ya wajar barangkali ya. Bacaannya semuanya ya, lihat dari jumlah makmumnya. Jika haji barangkali itu ya, satu penduduk dunia jadi makmumnya dia itu. Tapi ini kita di pelosok desa, kampung ya kan, bacaan kita nggak bagaimana gimana gitu ya, ilmu kita nggak ya begitulah ya, tapi Allah puji-puji kita ke para penduduk langit itu insya Allah. Jadi ketika kita baca Al-Fatihah ya teman-teman itu pelan-pelan, nangis boleh nggak ya boleh nangis lah, senyum boleh nggak senyum boleh senyum ya, senyum ketika kita mendengar kabar-kabar surga ya. Nangis ketika kita mendengar ayat-ayat tentang azab. Saya kemarin nangis betul nangis itu ketika saya kemarin cerita kan bahwa anak yang sakit kemarin itu anak kami yang sakit lalu kemudian alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala sudah panggil kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita doakan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu bima'i wasalji wal barad ya wa adkhilhu jannah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi saya nangis betul itu ketika apa? Ketika ternyata saya ulang-ulang lagi itu. Eh, kan dia suka setor hafalan itu ya. Itu saya ulang-ulang lagi bacaan Al-Qur'annya ya. Ternyata dia sudah sampai ayat Al-Insan ayat ke-5 dan ke-6 itu. Nah, saya eh, kangen gitu lah ya. Saya ulang-ulang lagi. Dia sampai ayat yang ke-5 itu bunyinya ya kalau nggak salah innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Itu diberikan minum nanti di surga ya. Diberikan minum di surga dengan air kafur. Nah, Masya Allah ya. Air kafur itu apa? Ada di ayat selanjutnya. Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yaitu sebuah mata air dalam surga. Ya, yang minum itu hanya orang-orang beriman. Orang-orang pilihan saja nanti yang masuk surga. Yang bisa minum mata air tersebut. Yufajjirunaha tafjira. Memancarkan lagi gitu ya air, air mata airnya tersebut ya. Yang minum itu langsung bercahaya. Memancarkan cahaya. Saya langsung nangis itu ya.
Ya barangkali di dunia ini kita dipanggilnya guru, ya. Tapi sesungguhnya guru yang sebenarnya ya barangkali anak yang sudah meninggal tadi itu. Ya Allah yarham ya. Dia meninggal semalam itu jam 1 hari Jumat Sayyidul Ayyam itu ya. Mudah-mudahan husnul khotimah ya. Dan ini bisa menjadi ibrah. Nah, ini dialah guru sesungguhnya sebenarnya ya. Murid-murid kita barangkali yang biasa kita elus-elus kepalanya itu kecil ya, bisa biasa cium tangan sama kita. Ini kalau mereka masih ada harus kita yang cium tangan. Karena urusan mereka sudah selesai ya. Jejak-jejak kebaikannya itu bisa kita rasakan sampai hari ini. Bahkan ayat terakhir yang dia baca itu ya, itu masih seakan-akan ini menampar muka kita ini ya. Itu kabar gembira sama kabar gembira sekaligus tamparan buat kita. Bisa nggak kita nanti ketika kita pulang ya pada Allah Subhanahu wa taala, kita seperti itu. Bisa nggak gitu ya? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Itu apa namanya? eh, Hari ini dia sudah tidak sakit lagi. Ibunya juga yang menjaganya ya 2 bulan penuh di eh, apa namanya di ICU itu sudah nggak capek lagi ya. Bahkan barangkali dia punya tabungan akhirat ini mengalir terus pahala itu ya. Nah, jadi luar biasa. Jadi teman-teman kalau baca Quran, apalagi dalam sholat baca Qurannya ya, nah itu silahkan eh, dibuka tafsirnya, dibuka terjemahnya itu kalamullah. Itu perkataannya Allah. Allah sedang ingin berkata-kata sama kita itu. Apalagi misalnya ada ayat yang memang kita nggak hafal-hafal nih gitu ya. Anak itu anak itu nggak tahu kenapa ya sebelum sakit itu ya berhentinya di ayat situ, nggak lanjut-lanjut itu ya. Yang lain lanjut dia nggak lanjut karena masuk ICU. Ya Allah sudah berkata lain ya. Ketika Allah menyayangi hambanya Allah panggil itu. Sudah selesai hari ini tugasnya dia di dunia itu sudah selesai. Tinggal bekal kita hari ini. Ya. Orang kalau mau pulang kampung itu pasti mempersiapkan diri itu. Tiket pulang perginya, di kampungnya nanti nginepnya di mana, hotelnya di mana, kamarnya di mana, makannya gimana. Kalau semua persiapan mudiknya udah siap, itu biasanya happy itu dia mudiknya ya kan? Tapi kalau mudiknya biasanya dia nggak siap-siap, tiketnya belum beli, udah belum full beli, nggak punya duit lagi ya, bingung ya. Akhirnya dia takut itu mau mudik, ah, jangan mudik aja lah. Takut nggak punya duit, masa mau ngecer, mau nebeng mobil orang kan sengsara nanti. Nah sama ketika kita hidup hari ini pun, apakah bekal kita ini cukup? Ya, kita khawatir, kita takut ya. Karena apa? Karena bekal kita nih kita asal-asalan, sholat kita asal-asalan ya. Qiyamul lail kita gimana? Puasa-puasa sunnah kita gimana? Akhlak kita sama suami gimana? Atau akhlak suami terhadap istri itu gimana? Ya, apakah kita lembut ataukah kasar kita sama anak-anak kita? Giliran sama orang lain aja takut ya, tapi kita sama anak sendiri itu kasar sekali ya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling baik terhadap perempuan dan anak-anak. Ya, bahkan sebelum meninggal Nabi berpesan untuk menjaga perempuan dan anak-anak kecil di antara kalian. Ya, jadi apa namanya sholat kita yang tiada seberapa ini pun ya Allah Allah jawab ya dijawab sama Allah Masya Allah ya dijawab oleh Rabb semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab hamidani abdi, hambaku telah memujiku, dan pujian itu menembus langit dengan penuh cinta ya. Kita bacanya asal-asalan tapi Allah itu ceritanya kemana-mana itu. Ar-Rahmanir Rahim. Allah katakan lagi, Allah jawab lagi, asna alayya abdi. Hambaku menyanjungku dan aku menerima sanjungannya dengan rahmatku. Maliki yaumiddin. Majadani abdi. Hambaku mengagungkanku dan aku muliakan pengakuannya. Ya, dimulia-muliakan pengakuan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini antara aku dan hambaku. Sebuah ikatan suci ya antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala penciptanya dan apa yang ia pinta. Minta apa saja itu lagi sholat. Ya.
doa itu yang paling bagus memang ketika sholat. Ihdinas siratal mustaqim hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini untuk hambaku dan aku kabulkan harapannya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, ntar kita masuk ke situ ya. Belum ya. Masih. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ila akhiri yaqulullahu azza wa jalla hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Qala sahal makna qawlihi majjadani 'abdi ay wasofani bikasratil ihsan wal in'am. Ya. Maksudnya adalah ketika kita berkata iya karena budua iya karena stain ya. Dalam sholat kita berkata iya, kita mengucapkan iya karena budua iya karena stain. Hanya kepadamu lah ya Allah apa namanya kami memohon, kami meminta dan kami meminta perlindungan. Iya karena budua iya karena ihdinas siratal mustaqim ila akhiri yaqulullah azza wa jalla hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Qala Sahl makna qawlihi majadani abadi ay wasofani bikasrati. Maksudnya menyifatiku dengan bikasrati ihsan ya. Mesifat ya. Menyifatiku dengan banyaknya kebaikan dan pemberian nikmat. Nah, jadi hambaku memuliakanku, ya, mensifatiku dengan banyaknya kebaikan dan pemberian nikmat. Lalu kemudian kita lanjut. Nah, ini. Wa qala Sahlun wa ruwiya an Mujahidin annahu qala amin ismun min asma'illahi ta'ala wa qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu ta'ala anhuma ma hasadatkumun nasara ala syai'in kama hasadatkum ala qaulikum amin. Ya, qala Sahal berkata Sahal yang diwaruwiya an Mujahid yang diriwayatkan dari Mujahid bahwa ia berkata amin is amin ismun min asma'illahi ta'ala. Ya, nanti saya belum ketemu dalilnya bahwa amin itu termasuk dalam salah satu nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Ya, jadi menurut Imam Tustari, amin itu ya amin itu ya, itu salah satu dari nama-nama Allah Ta'ala. Ismun min asma'illahi ta'ala wa qala Ibnu Abbas berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ma hasadatkumun nasara tidaklah orang Nasrani itu dengki ya ke kalian melebihi kedengkian mereka atas ucapan kalian yaitu amin. Jadi kalau dengar amin itu mereka tuh dengki sekali. Ala syai'in kama hasadatkum ala qaulikum amin ya. Ini dengki sekali atas ucapan amin. Nah, dengki. Jadi amin itu bukan apa namanya? Bukan saya belum cari ya. Nanti teman-teman tolong barangkali punya referensi lain terkait amin. Ya, menurut Imam Tustari, apa namanya? Amin itu adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut biar cepat ya. Kayak ini. Ya. Wahaka Muhammad bin Sawarin an ibni Uyainah
an Amr bin Dinarin an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah wa la yuhafizu 'alal wudu'i illa mu'min fa idza qala al-imamu waladdallin faqulu amin fa inna allaha yarda 'ala qailiha wa yaqbalu salatahu wa yujibu du'aahu. Kita lanjutkan sedikit. Wa haka Zuhri an ibni Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iz qala al-imam waladdallin qulu amin fa innal malaikata yaquluna amin faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya. Jadi ini ucapan waladdallin di akhir ya. Kalau ucapan waladhdallin kita, saya ulang lagi dari awal ya, Rasulullah bersabda, istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan mampu menghitung pahalanya. Ya, istaqimu walan tahsu. Kita nggak akan pernah menghitung pahalanya. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah sholat dan tidaklah menjaga wudhu kecuali seorang mukmin. Jadi batal wudhu gitu ya. Jika imam mengucapkan waqdolin, maka ucapkanlah amin. Karena sesungguhnya Allah ridho kepada pengucapnya, menerima sholatnya dan mengabulkan doanya. Lalu Az-Zuhri, wahaka Zuhri, dan Zuhri meriwayatkan dari Ibnu Al-Musayyib, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu an ta'ala an qala Rasulullah alaihi wasallam iz qala al-imam waladhdallin qulu amin fa innal malaikah yaquluna amin fa man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghafara lahu ma taqaddama min zambi ya. Dan apabila aminnya itu berbarengan dengan aminnya para malaikat ya, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Zuhri dari Abu Hurairah, kalau amin kita bareng dengan aminnya malaikat ya, maka diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Allahu a'lam ya. Mudah-mudahan itu saja ya. Masih banyak sebenarnya pembahasan tentang Al-Fatihah ini ya. Masya Allah ya. Terima kasih banyak sudah bersabar ya. Berbicara kita sama-sama tentang surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Itu saja. Besok insya Allah kita akan lanjut ke surat Al-Baqarah ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita petunjuk dan hidayah dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakallahu khair Ustaz.